Tapi seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran kita awali dengan doa. Nah, guru mau tanya, siapa hari ini yang datang ke sekolahnya, masuk di dalam kelasnya paling cepat? Talince, ya Talince, silakan ditunjukkan. Talince silakan ditunjukkan. Ayo. Dulu siap. Mata dengan sebelum itu belajar berdoa dan tadi belajar saya pada profesional belajar semua pada pagi ini akan belajar dengan guru SPKT yang akan guru akan kasih mata pelajaran kepada kita SPKT di mata pelajaran itu kasih ngerti kita mata SPKT yang akan guru paling di sini yang akan otot itu di situ tidak berkati Presiden ini Bapak Ibu yang lain buat kesempatan ini. Biasa sekali hari ini. Amin. Terima kasih Talince. Kita beri tepuk wow kepada Talince dulu. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B, wow. Ya, luar biasa. Nah, guru mau tanya nak, apakah semuanya hari ini masuk? Semuanya, mantap. Nah, pertama, mari seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib. Nah, kalian masih ingat tidak? Beberapa hari yang lalu kita jalan-jalan ikut apa? Karnaval itu memperingati hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustusnya. Sekarang silakan guru minta semuanya berdiri. Saling membantu. Yang ketiga, deret baca. Mengikuti arahan guru. Mantap. Ketiga, yang terakhir, jadi baca. Berbicara tepat sopan. Berbicara sopan. Di situ ada berapa karakter nak? 4. Yang pertama harus mendengarkan guru. Setuju? Setuju. Pada saat ibu guru bicara, kalian harus mendengar. Yang kedua, saling membantu. Karena dengan sesama teman, apalagi teman satu kelompok, kita harus mau saling membantu. Setuju? Setuju. Yang ketiga, mengikuti arahan guru. Kalian siap tidak mengikuti arahan ibu guru? Siap.
Nah, kalian lihat di sini gambar apa ini? Manusia. Manusia sedang apa? Ya, ada anak-anak ibu guru dia main laptop. Nah, kalian tahu laptop? Tahu. Laptop itu dia canggih atau tidak? Canggih. Lalu ibu guru tanya, siapakah yang membuat laptop? Kita. Manusia. Meskipun laptop itu dia canggih, tetapi yang membuat laptop adalah kita. Manusia. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian baca apa? Atau bisa juga dibaja dengan KKA. Nah, pelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan video tadi, ada hubungannya dengan anak-anak yang sedang bermain Pelajaran kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial atau bisa disebut dengan KKA. Nah, ini tentang apa Ibu Guru? Tentang kita sebagai manusia bisa juga nak berpikir seperti laptop. Laptop itu canggih kan? Iya. Apakah kita juga bisa berpikir seperti laptop? Bisa. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional. Materi pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional. Kita yang akan berpikir secara komputasional, berpikir seperti dengan laptop atau teknologi atau komputer. Apakah bisa? Bisa. Nah, sekarang perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian belajar tentang berpikir komputasional, kita dapat berpikir seperti dengan laptop atau komputer. Kalian bisa satu, memahami prinsip-prinsip dasar berpikir komputasional. Dua, coba Terion baca. Nomor dua, mengidentifikasi Permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan logis. Ya, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian memahami prinsip-prinsip dasar berpikir komputasional. Ada berapa prinsip? Ada 4. Nanti kita pelajari. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian punya masalah? Pernah. Pasti pernah toh? Iya. Nah, yang dapat diselesaikan dengan pendekatan logis. Tadi Bu Guru putarkan video membuat nasi Goreng. Kira-kira permasalahannya yang kalian alami apa? Sebelum kalian membuat nasi goreng itu berarti masalah kalian apa? Garam. Masalahnya apa? Kalian merasa apa sebelum membuat nasi goreng? Lapar, pintar. Bu Guru masalahnya itu Bu Guru lapar. Kalau lapar berarti harus ada solusi. Berarti salah satunya solusinya adalah membuat nasi goreng. Nah, apa itu berpikir
Perhatikan. Oh, berarti satu, kita bagi masalahnya menjadi kecil. Langkah yang pertama, berbagi tugas. Ada ayah, ada ibu, kakak, dan adik. Nah, di rumah ini ada kalian saja atau ada ayah, ibu? Ada ayah, ibu. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Kalian tulis dulu anggota keluarganya. Yang kedua, berarti harus menyiapkan apa sebelum membersihkan? Apa menyiapkan alat kebersihan? Apa saja, nak? Lap, ya itu. Jadi ada masalah besar, rumahnya kotor. Supaya masalah itu selesai, berarti kita harus bagi menjadi masalah bagian-bagian yang kecil. Oh, mulai berbagi tugas dulu. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang kedua, berarti harus menyiapkan alat kebersihan dan seterusnya. Paham? Nah, itu prinsip yang pertama. Sekarang prinsip yang kedua. Pengenalan pola atau mengenali pola atau gambar. Pola atau gambar. Sekarang kalian lihat, buku ada gambar apa? Gambar apa? Nah, gambar lampu Lintas. lalu lintas. Apakah betul? Ya. Gambar lampu lalu lintas. Ada berapa warna? 3. Ada berapa lampu? 3. Ya, nah, kita mau bermain atau tidak? Bermain. Ayo kita bermain dulu. Susunlah 3 pola warna berulang dalam satu garis. Bu Guru minta 2 kelompok untuk maju. 6 orang. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ini 2. Ayo, Derek, Agustiana, Feby, dan tambah Detius. Maju, silakan. Kalian membuat satu baris di sini dulu, satu baris ke belakang. Nah, ke belakang. Sini, nak. Sambung lagi sini. Nah, sambung di belakang. Guru bagi kertas ya. Guru bagi kertas. Nah, sekarang perhatikan. Lampu rambu lalu lintas itu ada 3 lampu, atau ada 3 warna, atau ada 3 pola. Polanya apa saja? Merah, kuning, hijau. Nah, sekarang perhatikan. Bu Guru
seterusnya. Ya, sampai seterusnya. Nah, sekarang prinsip yang ketiga. Mau tahu? Mau. Perhatikan. Ketiga, abstraksi, mengambil inti masalah, bagian yang penting. Kalian lihat badannya Bu Guru. Badannya Bu Guru ini pasti ada bagian yang penting. Kalau Bu Guru berpikir, berarti kira-kira dari bagian badannya Bu Guru apa yang Bu Guru gunakan untuk berpikir? Otak. Atau kepala. Ada kepala Bu Guru yang penting. Di kepala itu ada, di dalamnya ada otak. Nah, itu maksudnya bagian-bagian penting. Mengapa orang memakai motor harus pakai helm? Untuk melindungi mata. Karena ini adalah bagian Otak. penting. Nah, sekarang ada contoh lagi, nak, perhatikan. Aku terbuat dari kayu. Kalian bisa bayangkan, aku terbuat dari kayu. Aku berkaki empat. Aku bisa untuk duduk. Apakah aku? Kursi. Apakah aku? Kursi. Yakin? Yakin. Ayo kita lihat. Apakah aku? 1, 2, 3, jeng jeng. Betul? Mantap. Tepuk tangan dulu. Aku adalah kursi. Ya, berarti sebelum kita tahu kursi, kita tahu ciri-ciri pentingnya. Oh, bahwa ciri-cirinya itu adalah terbuat dari kayu. Aku berkaki empat, aku bisa untuk duduk. Itu adalah ciri-ciri penting. Lalu ada ciri-ciri lagi. Ya, kalian perhatikan. Warnaku bagus. Itu ciri-ciri penting atau tidak? Tidak, karena kursi tidak semua kursi dia warnanya bagus. Warnanya bisa berwarna-warni. Tidak semuanya warnanya bagus. Yang ciri yang kedua, aku dibuat sangat lama. Apakah kursi dibuat sangat lama? Tidak. Belum tentu. Ada yang orang membuat kursi cepat, ada orang yang membuat kursi lama. Jadi belum tentu kursi itu dibuat sangat lama. Warnanya bagus. Apakah yang warnanya bagus itu cuma kursi? Tidak. Warnanya bagus itu banyak. Bisa baju warnanya bagus, ya karena bisa pelangi warnanya bagus. Nah, itu ciri yang ketiga pertama adalah bagian penting. 2 ciri terakhir adalah bagian tidak penting. Nah, prinsip ketiga abstraksi adalah mengambil bagian yang penting-penting saja. Bagian yang tidak penting kita buang. Kita tidak usah pakai. Ya. Sekarang lanjut prinsip yang keempat. Apa prinsip-prinsip yang keempat? Coba baca Desiana. Membuat langkah-langkah atau urutan untuk menyelesaikan masalah. Ya, 4 adalah algoritma, membuat langkah-langkah atau urutan untuk penyelesaian masalah. Misalnya ini, kita siapa? Derek punya masalah. Masalahnya misalnya Bu Guru, saya ingin buang air kecil. Buang air kecil itu di mana, nak? Di mana? Toiletnya di mana tempatnya? Nah, di luar. Di sana di luar, toh. Apa yang kira-kira harus Derek lakukan? Yang pertama, izin dulu. Berarti Derek berdiri. Ayo coba praktek, berdiri dulu. Berarti harus izin kemana? Ibu guru. Berarti Derek harus jalan ke ibu guru. Coba praktekkan, Derek kasih contoh. Nah, yang pertama izin. Nah, coba Derek izin dulu. Ya, mau izin ke kamar kecil. Lalu setelah izin apa yang dilakukan? Keluar lewat pintu. Coba Derek buka pintu. Nah, sudah. Anggaplah sudah ya. Sudah, berarti masuk kembali.
Ya, itulah yang disebut dengan algoritma. Dia membuat langkah-langkah atau urutan untuk menyelesaikan masalah. Tadi masalahnya Derek apa, Nak? Mau ke kamar kecil atau ke toilet. Berarti langkah yang pertama apa? Langkah yang kedua? Berjalan keluar dari pintu. Yang ketiga berarti harus berjalan ke toilet. Sudah? Itu adalah contoh masalah. Sekarang perhatikan, Bu Guru punya lagi satu. Gambar apa? Gambar apa? Ikan kuah kuning. Masalahnya Bu Guru, saya ini mau membuat ikan kuah kuning. Itu masalahnya. Berarti langkah yang pertama harus apa? Kita menyiapkan bahan-bahan. Mulai dari ikan kuah. Siapkan bahan. Ya tadi pintar kali menyiapkan bahan toh. Yang pertama apa saja? Dan lain-lain banyak. Yang kedua ada langkah kedua. Kira-kira apa? Siapkan peralatan memasak. Kalian memasak itu memakai peralatan tidak? Pakai apa saja? Nah, yang terakhir barulah mulai memasak. Itu adalah contoh langkahnya dari sebuah masalah. Kalau ini berarti masalahnya apa, Nak? Ingin membuat ikan kuah kuning. Paham? Ada yang mau bertanya? Sudah berapa prinsip yang sudah kita pelajari? Empat prinsip. Nah, sekarang perhatikan kegiatan berikutnya. Ada gambar apa? Anak-anak, termasuk juga kalian. Anak-anak itu kira-kira sedang apa? Berkelompok. Nah, sekarang berarti kita harus membentuk kelompok kerja. Di sini apakah kalian tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Berapa kelompok? 5. Diskusi kelompok. Menyelesaikan permasalahan sederhana di sekolah yang dapat dipecahkan dengan langkah logis. Kalian akan berdiskusi. Apakah kalian di sekolah pernah punya masalah? Coba kita selesaikan bersama-sama dengan kelompok sesuai dengan 4 prinsip tadi. Nah, sekarang Bu Guru akan mulai membagikan tugas kelompoknya. Apakah sudah siap? Are you ready? Go! Are you ready? Go! Mantap. Nah, kelompok 1. Silahkan lihat dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Tidak usah, itu berkat tes kelasnya. Itu berkat nanti sudah.
Ya, teman-teman jawabannya nomor 1 sesuai dengan prinsip dekomposisi. Perlihatkan dengan temannya. 34 terdiri dari 30 dan angka 5. Betul. Betul. 72 terdiri dari angka 70 dan 5. Betul. Betul. Baik, kita berikan tepuk WO. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Ya. Silakan duduk sekarang untuk kelompok 2. Teman-teman, hasil kerja saya sesuai dengan prinsip pengenalan pola. Coba kasih temannya. Pengenalan pola. Ya. Nama pulau yang pertama pulau apa ini, Garen? Sumatera. Yang kedua Sulawesi. Ya, betul ya. Kita berikan tepuk WO. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Ya, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3, maju. Teman-teman kerjaan saya Sesuai dengan prinsip sesuai dengan prinsip algoritma. algoritma. Oh iya, ini adalah Bastian ingin pergi ke rumah Benjamin memakai langkah atau jalan, memakai petunjuk jalan. Sudah? Kita berikan tepuk WO. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Silakan duduk. Kelompok 3. Teman-teman, soal saya sesuai dengan prinsip abstrak. Pertanyaannya, apakah aku mempunyai warna yang bagus? Bisa terbang dan hanya ada di Papua. A. Angsa. B. Burung cendrawasih. C. Elang. D. Merak. Apa jawabannya? B. Burung cendrawasih. Betul ya? Betul. Betul. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Kasih B. O. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Ya. Sekarang guru mau ulang. Yang pertama, kalian mengerjakan prinsip apa? Yang kedua, prinsip Pengenalan pola. mantap. Yang ketiga, prinsip Algoritma.